Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahayu Putri dengan NIM SSI 2023036994 akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu mengenai sistem dompet digital. Sebelumnya saya telah membuat 5 buah file yang saya beri nama sebagai berikut. Berikut pemaparan dari setiap kode yang ada dalam file-filenya. Yang pertama, metode pembayaran Java. File ini merupakan sebuah abstrak kelas yang berfungsi sebagai kerangka dasar untuk berbagai metode pembayaran dalam sistem dompet digital, seperti kartu kredit atau e-wallet. Kelas ini memiliki 2 atribut utama, yaitu nama akun dan saldo. Nama akun sendiri bertipe string yang digunakan untuk menyimpan nama kelas, nama pemilik akun, sedangkan saldo bertipe double yang digunakan untuk mencatat jumlah dana yang tersedia. Kedua atribut ini diberi modifier private untuk menerapkan konsep enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, pada kelas ini juga digunakan untuk inisialisasi nilai nama dan saldo. Terdapat validasi penting di sini, yang dimana jika saldo diinputkan bernilai negatif, sistem secara otomatis akan mengubahnya menjadi 0 untuk mencegah saldo negatif. Kelas ini juga menyediakan getter dan setter yang digunakan untuk mengakses dan memodifikasi nilai atribut, termasuk metode set saldo ini yang memiliki validasi tambahan untuk memastikan saldo tetap tidak negatif saat diubah. Salah satu fitur kunci dari kelas metode abstrak proses pembayaran ini memungkinkan setiap jenis metode pembayaran seperti kartu kredit atau e-wallet memiliki logika pembayaran yang spesifik sesuai karakteristiknya. Misal, kartu kredit memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi melebihi saldo, sementara e-wallet hanya mengizinkan transaksi jika saldo mencukupi. Selanjutnya yaitu terdapat file ini, informasi pembayaran. Pada informasi pembayaran .java ini menggunakan interface. Interface mendefinisikan satu metode utama, yaitu getInfo, yang wajib diimplementasikan oleh semua kelas yang menggunakannya, seperti kartu kredit dan e-wallet. Tujuan utama dari interface ini adalah memastikan konsistensi bahwa setiap metode pembayaran harus memiliki kemampuan untuk menampilkan informasi spesifiknya dalam format string. Dengan adanya interface ini, sistem dapat menerapkan prinsip polimorfisme, di mana kita bisa memanggil metode getInfo ini dari berbagai jenis pembayaran secara seragam, meskipun selanjutnya yaitu kartu kredit. Selanjutnya yaitu e-wallet.java. Kelas e-wallet merupakan implementasi khusus untuk pembayaran digital melalui dompet elektronik yang dibangun dengan konsep inheritance dan interface implementation sebagai turunan dari abstrak kelas metode pembayaran dan informasi pembayaran. Kelas ini mewarisi atribut dasar seperti nama akun, saldo, sekaligus mengimplementasikan interface informasi pembayaran yang mewajibkan adanya metode getInfo. Selanjutnya, konstruktor kelas e-wallet menerima 3 parameter utama, yaitu nama akun, saldo, dan provider. Nama akun sendiri digunakan untuk identitas pemilik, saldo sebagai jumlah dana tersedia, dan provider yang menunjukkan platform dompet digital tertentu seperti GoPay, OVO, atau Dana. Parameter nama akun dan saldo diteruskan ke konstruktor parent class melalui pemanggilan super, dan sementara provider diinisialisasikan sebagai atribut khusus kelas e-wallet ini. Metode pembayarannya di-override dari parent class ini
memiliki logika transaksi yang ketat dengan 3 skenario pengecekan. Pengecekan pertama, jika jumlah pembayaran valid, sistem akan mengurangi saldo dan nantinya menampilkan konfirmasi transaksi. Kedua, jika jumlah melebihi saldo, sistem menolak transaksi dengan pesan peringatan. Ketiga, jika jumlah negatif, sistem mengeluarkan pesan error bahwa nominal harus positif. Ini mencerminkan karakteristik e-wallet yang harus memiliki dana cukup sebelum bertransaksi. Selanjutnya yaitu metode GetInfo. Metode GetInfo yang diimplementasikan dari interface menghasilkan string informasi terstruktur yang mencakup provider dompet digital. Nama pemilik akun diambil melalui metode getter dari parent class dan saldo terkini. Format penyajian informasi ini konsisten dan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya yaitu main.java. Pada main.java ini merupakan program utama yang nantinya akan dijalankan atau dipanggil. Program utama ini berfungsi sebagai demonstrasi penggunaan sistem pembayaran digital yang telah dibuat sebelumnya. Pada bagian awal, program membuat dua objek pembayaran. Pertama, objek kartu kredit. Ini ya, objek kartu kredit. Dengan nama pemilik Anggita Rahayu Putri, saldo awal 5 juta, nomor kartu 12345678901234556 dan masa berlaku hingga Desember 2025. Kedua objek, yang kedua terdapat objek e-wallet dengan nama pemilik yang sama, saldo 1 juta rupiah dan provider GoPay. Program kemudian mengeksekusi ini. Program kemudian mengeksekusi serangkaian operasi untuk memverifikasi fungsionalitas sistem. Untuk kartu kredit, program menampilkan informasi lengkap melalui metode GetInfo, melakukan transaksi sebesar Rp200.000 dan menampilkan informasi terbaru setelah transaksi. 2 baris kosong, yaitu ini, sistem print yang dikosongi ini digunakan untuk membuat tanda spasi. Disisipkan sebagai pemisah visual sebelum beralih ke testing e-wallet. Pada bagian e-wallet, ini program menampilkan informasi awal, memproses pembayaran sebesar Rp50.000 yang berhasil karena saldo mencukupi. Kemudian menampilkan saldo terupdate. Selanjutnya, program sengaja mencoba transaksi tidak valid, minus Rp10.000 untuk menguji sistem penanganan error. Dan terakhir, mencoba mengatur saldo menjadi negatif melalui metode set saldo yang akan ditolak oleh sistem sesuai validasi yang telah diimplementasikan. Berikut saya coba running di command prompt. Berikut adalah tampilannya. Kartu kredit dengan nama pemilik Anggita Rahayu Putri, nomor kartunya sudah disensor, menampilkan 4 angka terakhir saja sesuai yang telah dibuat sebelumnya. Lalu untuk kadaluarsanya menggunakan format bulan dan tahun, saldonya sebesar 5 juta. Lalu terdapat pembayaran dengan kartu kredit sebesar Rp200.000 dan berhasil diproses. Lalu saldo terupdate-nya setelah dikurangi dengan pembayaran yaitu Rp4.800.000. Yaitu menampilkan transaksi e-wallet. Yang pertama, providernya menggunakan GoPay, pemilik Anggita Rahayu Putri dengan saldo sebesar 1 juta. Lalu terdapat pembayaran dengan e-wallet sebesar Rp50.000 dan berhasil diproses, yang dimana saldo terupdate-nya adalah Rp950.000. Selanjutnya, sebelumnya saya kan sudah mencoba untuk menguji sistem
dengan memasukkan transaksi yang tidak valid, yaitu minus Rp10.000. Tapi ternyata sistemnya sudah benar, jadi menampilkan pesan error seperti ini, jumlah pembayaran harus positif. Lalu saya juga mencoba untuk menerapkan saldo menjadi negatif, tapi karena sistemnya memang sudah di-set untuk menolak itu, jadi menampilkan saldo tidak boleh negatif dan saldo tetap menjadi 950.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.